Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurani Kofifah dengan NPM 2010104038, Zahra Eka Nursaputri dengan NPM 2010104041, Amalia Nesa Arlinda dengan NPM 2010104044, dan Revina Pramudia dengan NPM 2010104090. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kartu Plastik, Bank Garansi, dan Laporan Keuangan Bank. Kartu plastik. Kartu plastik adalah instrumen pembayaran atau kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, serta dapat digunakan untuk penarikan tunai. Jenis-jenis kartu plastik berdasarkan fungsinya. Pertama, kartu kredit atau credit card. Kartu kredit adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Pemegang kartu kredit atau card holder akan diberikan kredit limit, sehingga penggunaan kartu kredit tidak boleh melebihi limit yang telah ditetapkan oleh bank penerbit. Jika penggunaan melebihi limit tertentu, maka card holder wajib membayar kelebihan tersebut dengan tingkat bunga yang lebih tinggi ditambah angsuran wajib sejumlah minimum tertentu. Yang kedua adalah change card. Change card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang dan jasa. Kemudian, pemegang kartu wajib membayar kembali secara penuh seluruh tagihan pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban tambahan. Contoh kartu ini adalah BCA Card, Hero Master, dan Dimers Club. Yang ketiga adalah kartu debit atau debit card. Kartu debit adalah kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebatan terhadap rekening pemegangnya. Transaksi dengan menggunakan kartu debit adalah transaksi tunai yang pembayarannya melalui pembebanan rekening pemegang kartu debit dan pengkreditan terhadap rekening merchant. Yang keempat ada cash card. Cash card adalah kartu tunai atau sering disebut kartu ATM, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik di counter-counter bank maupun pada anjungan ATM. Dan yang kelima adalah check guarantee card. Check guarantee card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu tersebut. Jenis kartu plastik berdasarkan wilayah berlakunya. Kartu plastik lokal adalah kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu, misalnya seluruh Indonesia. Contoh kartu ini adalah kartu ATM Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan kartu plastik internasional adalah kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan di seluruh dunia. Contohnya adalah Visa, American Express, Carte Balance, dan Mastercard. Mekanisme transaksi kartu kredit dapat dilihat pada bagan yang tertera. Nomor 1 pada bagan menunjukkan perjanjian antara bank penerbit dengan pihak merchant mengenai penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Nomor 2, kartu kredit disetujui dan card holder setuju dengan segala ketentuan kartu kredit yang berlaku di bank yang bersangkutan. Card holder diberikan kartu kredit. Ketiga, card holder melakukan transaksi dengan merchant, misalnya membeli barang, membeli jasa, dan sebagainya. Card holder membayar kepada merchant atas pembelian barang dan jasa dengan menunjukkan kartu kredit dan menandatangani slip atau langsung di layar. Yang keempat, merchant menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada card holder. Yang kelima, merchant melakukan tagihan kepada bank. Keenam, bank mengirimkan slip tagihan yang dibuat bank untuk card holder. Ketujuh,
Cardholder melakukan pembayaran dapat menggunakan fasilitas ATM atau pendebetan giro, tabungan secara langsung atau secara tunai. Dan nomor 8, diskon diberikan kepada merchant. Akuntansi kartu kredit. Contoh soal. Tanggal 5 Maret 2008, Bank Mitra Niaga Semarang melakukan otorisasi penerbitan kartu kredit untuk Karina Ibrahim dengan limit 10 juta rupiah dan dibebani iuran tahunan annual fee untuk kartu kredit sebesar Rp150.000 beserta uang pangkal Rp100.000. Beban ini didebitkan dari rekening giro Karina Ibrahim dengan suku bunga kredit 3% per bulan. Pencatatan komitmen kredit ketika kartu kredit disetujui tanggal 5 Maret adalah tanggal 5 Maret 2008, rekening yang muncul adalah rekening administratif rupiah, fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan, dikredit sebesar 10 juta rupiah. Contoh transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 10 Maret 2008, Karina Ibrahim menggunakan kartu kreditnya sebesar 5 juta rupiah di Atlas Supermarket Semarang, dan pada hari yang sama, supermarket tersebut melakukan penagihan ke Bank Mitra Niaga Semarang dengan komisi 4% dari nilai penggunaan kartu kredit. Jurnal yang muncul adalah tanggal 10 Maret 2008. Rekening yang muncul adalah rekening administratif rupiah, fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan, didebit sebesar 5 juta rupiah. Lalu, tanggal 10 Maret 2008, rekening yang muncul adalah kredit yang diberikan, strip CC, didebit sebesar 5 juta rupiah. Lalu, giro Atlas Supermarket dikredit sebesar 4.800.000 rupiah. Komisi kartu kredit dikredit sebesar 200.000 rupiah. Lalu transaksi yang selanjutnya adalah tanggal 31 Maret 2008, Karina Ibrahim membayar penggunaan kartu kredit sebesar 1 juta rupiah beserta bunganya atas beban giro. Jurnal yang muncul adalah tanggal 31 Maret 2008, rekening administratif rupiah, fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan, dikredit sebesar 1 juta rupiah. Lalu, tanggal 31 Maret 2008, giro Karina Ibrahim, didebit sebesar Rp1.101.613. Lalu kredit yang diberikan, strip KK, dikredit sebesar 1 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah pendapatan bunga kredit, dikredit sebesar Rp101.613. Perhitungan bunganya adalah 5 juta dikali 3% dikali 21 per 31 sama dengan Rp101.613. Selanjutnya, tanggal 15 Juni 2008, Karina Ibrahim melakukan bisnis di Cirebon dan bermalam di Hotel Indah Nian selama 3 hari dengan biaya akomodasi sebesar Rp1.500.000 dibayar dengan kartu kredit Bank Mitra Niaga. Pada tanggal ini, pihak hotel belum melakukan penagihan terhadap Bank Mitra Niaga Cirebon, sehingga Bank Mitra Niaga Cirebon maupun Semarang belum perlu melakukan pencatatan. Lalu transaksi yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2008 yaitu Hotel Indah Nian Cirebon
menagih ke Bank Mitra Niaga Cirebon atas penggunaan kartu kredit dengan komisi 3%. Dengan jurnal tanggal 16 Juli 2008. Rekening yang muncul adalah rekening administratif rupiah, strip fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan, di debit sebesar Rp1.500.000. Lalu jurnal yang kedua adalah tanggal 16 Juli 2008. Dengan rekening kredit yang diberikan, strip credit card, di debit sebesar Rp1.500.000. Lalu giro Atlas Supermarket di kredit sebesar Rp1.455.000 dan komisi kartu kredit di kredit sebesar Rp45.000. Untuk pencatatan di Cirebon, yaitu tanggal 23 Agustus 2008, rekening yang muncul adalah rekening antar kantor cabang Semarang dan Hotel Indah Nian di kredit. Bank garansi. Bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh bank untuk pihak tertentu baik perorangan maupun badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya. Jenis-jenis bank garansi. 1. Berdasarkan bentuknya, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, dan standby loan, maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti bid bonds, performance bonds, and advance payment bonds. Kedua, akseptasi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise atau accept. Yang kedua, berdasarkan kegunaannya, bank garansi dapat digunakan dalam rangka 1. Tender, 2. Perdagangan, 3. Penangguhan bea masuk, dan yang keempat, cukai rokok. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi bank garansi. Bank garansi yang diterima maupun yang diterbitkan bank sendiri dicatat sebesar jumlah atau nilai bank garansi yang diberikan. Selanjutnya, bank garansi yang masih berlaku pada tanggal laporan baik yang diterima maupun yang diterbitkan oleh bank disajikan sebesar jumlah nominal bank garansi yang bersangkutan. Pada kasus tertentu, bank garansi diterbitkan secara sindikasi. Untuk bank garansi seperti ini disajikan oleh peserta atau bank sebesar pangsa jaminan yang diberikan bank bersangkutan. Dan perlu diingat bahwa transaksi bank garansi merupakan transaksi bersyarat atau kontingensi, yaitu terjadi atau tidak terjadinya one prestasi atau klaim tergantung di kemudian hari. Pada contoh kasus ini yaitu pada tanggal 1 Mei 2008, Bank Mitra Niaga Semarang menerbitkan bank garansi atas permintaan PT Daya Upaya Semarang yang ditunjukkan kepada PT Husada Bandung. Nilai bank garansi sebesar Rp300 juta dengan setoran jaminan diterima 70%, yaitu berupa cek BNI Semarang sebesar Rp200 juta, cek Bank Mitra Niaga yang ditarik oleh Saudara Bintang sebesar Rp20 juta dan sisanya tunai. Komisi penerbitan bank garansi Rp1 juta tunai. Bank garansi ini akan berlaku 4 bulan sejak tanggal penerbitan. Yang pertama, pencatatan ketika penerbitan bank garansi di Bank Mitra Niaga Semarang, yaitu keterangan clearing 1 mendebit
RAR Warkat Clearing diterima sebesar 150 juta. Clearing 2 mengkredit RAR Warkat Clearing diterima sebesar 150 juta. Dan keterangan selanjutnya, setoran efektif mendebit kas sebesar 41 juta, mendebit giro BI sebesar 150 juta, dan mendebit giro Saudara Bintang sebesar 20 juta. Selanjutnya, mengkredit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta dan mengkredit komisi penerbitan bank garansi diterima di muka sebesar 1 juta rupiah. Keterangan selanjutnya, pencatatan administratif, mengkredit RAR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta rupiah. Pencatatan selanjutnya yaitu mencatat jurnal untuk amortisasi komisi penerbitan bank garansi. Jangka waktu bank garansi adalah 1 Mei 2008 sampai dengan 31 Agustus 2008. Dengan demikian, pendapatan yang berasal dari komisi penerbitan bank garansi yang diterima tanggal 1 Mei 2008 harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode bank garansi. Pencatatannya yaitu dari tanggal 31 bulan 5 2008 sampai tanggal 31 bulan 8 2008 setiap akhir bulan pencatatan rekeningnya sama, yaitu mendebit komisi penerbitan bank garansi diterima di muka dan mengkredit pendapatan komisi penerbitan bank garansi, yaitu mendebit sebesar 250.000 dan mengkredit sebesar 250.000. Selanjutnya yaitu jurnal saat jatuh tempo 31 Agustus 2008. Pencatatan dalam jurnal pada tanggal 31 Agustus 2008, di samping amortisasi pada tanggal tersebut, bank juga harus membukukan bank garansi yang telah jatuh tempo. Kalau sampai dengan jatuh tempo tidak terjadi wan prestasi, maka setoran jaminan langsung dikreditkan ke rekening nasabah PT Daya Upaya. Dan bersama dengan pengkreditan rekening ini, maka rekening administratif juga harus dinihilkan sebab urusan bank garansi dianggap selesai. Pencatatannya yaitu pada tanggal 31 bulan 8 2008 mendebit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta dan mendebit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta dan mengkredit giro PT Daya Upaya sebesar 210 juta. Ada kalanya saat jatuh tempo, nasabah belum mengetahui bank. Oleh karena itu, bank akan membukukan rekening administrasi saja, yaitu mendebit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo. Langkah selanjutnya adalah memunculkan rekening baru, yaitu bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo di posisi kredit. Pencatatannya yaitu pada tanggal 31 bulan 8 2008, mendebit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta dan mengkredit bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo sebesar 300 juta. Dengan demikian, pada saat pencairan oleh nasabah akan dicatat sebagai berikut. Pada tanggal 31 bulan 8 2008, mendebit bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo sebesar 300 juta rupiah, dan pada tanggal 31 bulan 8 2008 juga mendebit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta rupiah dan mengkredit giro PT Daya Upaya sebesar 210 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pencatatan bank garansi jatuh tempo dan terjadi wan prestasi. Wan prestasi mewajibkan
Setoran jaminan bank garansi yang dilakukan oleh PT Daya Upaya harus dilimpahkan ke PT Husada, nasabah Bank Mitra Niaga Bandung. Sedangkan kekurangan setoran jaminan harus dipenuhi oleh PT Daya Upaya. Bila PT Daya Upaya tidak mampu memenuhi kekurangannya, maka PT Daya Upaya dapat mengajukan ke bank untuk mendapatkan talangan atau overdraft. Overdraft ini akan dikonversi ke kredit yang diberikan oleh bank. Dengan demikian, perlakuannya sama sebagaimana kredit yang lain. Misalkan, pada saat jatuh tempo 31 Agustus 2008, PT Daya Upaya memenuhi kekurangan setoran jaminan sebesar 50 juta rupiah beban gironya dan tunai sebesar 40 juta rupiah. Maka pencatatannya di Bank Mitra Niaga Semarang yaitu pada tanggal 31 bulan 8 2008 mendebit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta. Pada tanggal 31 bulan 8 2008 mendebit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta. Mendebit giro sebesar 50 juta, mendebit kas sebesar 40 juta, dan mengkredit RAK cabang Bandung sebesar 300 juta. Kalau saat jatuh tempo dan wan prestasi, kekurangan setoran jaminan dikonversi menjadi kredit yang diberikan, maka bank juga harus membukukan provisi dan lain-lain yang terkait dengan pekreditan. Misal, pada saat jatuh tempo, PT Daya Upaya tidak sanggup melunasi kekurangannya setoran jaminan dan meminta bank untuk memberikan overdraft. Maka, bila bank setuju dan memungut biaya provisi dan komisi sebesar 1 juta, biaya administrasi sebesar 500.000, biaya-biaya ini dibebankan ke giro PT Daya Upaya. Pencatatannya dengan asumsi penanganan ini langsung pada saat jatuh tempo di Bank Mitra Niaga Semarang, yaitu pada tanggal 31 bulan 8 2008 mendebit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta. Dan pada tanggal 31 bulan 8 2008 mendebit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta, mendebit kredit yang diberikan overdraft sebesar 90 juta, dan mendebit giro sebesar 1.500.000. Lalu mengkredit RAK cabang Bandung sebesar 300 juta, mengkredit pendapatan provisi dan komisi sebesar 1 juta, dan mengkredit pendapatan administratif sebesar 500.000. Untuk pencatatan Bank Mitra Niaga Bandung melibatkan hubungan rekening antar kantor dan melimpahkan ke rekening giro PT Husada Bandung. Pencatatannya yaitu mendebit RAK cabang Semarang sebesar 300 juta dan mengkredit giro PT Husada sebesar 300 juta. Selanjutnya yaitu akuntansi jasa lainnya. Yang pertama yaitu payment point, merupakan jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Jasa ini juga memberikan pendapatan yang relatif besar karena jumlah anggota masyarakat banyak yang menggunakannya. Contohnya adalah pembayaran rekening listrik, telepon, dan air. Payment point juga disebut rekening titipan karena tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga yang memberi amanat. Contoh perhitungan dan jurnal. 1. Tanggal 1 Mei 2008,
diterima slip atau rekening tagihan dari PLN untuk pelanggannya senilai 56 juta. Yang kedua, tanggal 3 Mei 2008 diterima pembayaran dari pelanggan listrik sebesar 1.500.000. Catatan jurnal yang dilakukan bank adalah: yang pertama, tanggal 1 Mei 2008, rekening administratif rupiah warkat titipan PLN sebesar 56 juta berada di kredit. Tanggal 3 Mei 2008, rekening administratif rupiah warga titipan PLN sebesar 56 juta berada di debit. Kas sebesar 1.500.000 berada di debit. Rekening titipan PLN sebesar 1.500.000 berada di kredit. Jurnal ini dilakukan setiap akhir hari. Bila hasil tagihan dari masyarakat dilimpahkan ke giro PLN, maka jurnalnya rekening titipan PLN sebesar 1.500.000 berada di debit, giro PLN sebesar 1.500.000 berada di kredit. Pelimpahan dana tersebut sangat tergantung hasil penerimaan pembayaran selama waktu tertentu. Dengan demikian, rekening administratif akan selalu outstanding dan menurun sejalan dengan besarnya tagihan yang masuk. B. Safe Deposit Box. Bank memberikan jasa penyimpanan barang yang dijamin kerahasiaannya. Keamanan barang tersebut berharga karena kunci pembuka hanya dibawa oleh penitip dan yang dipilih oleh penitip barang. Jasa ini memberikan pendapatan bagi bank, yaitu pendapatan sewa yang tergantung pada lamanya masa sewa dan luasnya ruangan yang dipakai. Oleh karena itu, diadakan amortisasi setiap periode atau bulan. Contoh perhitungan dan jurnal. Pada 1 Juli 2008, Bank Mitra Niaga Semarang menerima permohonan seseorang nasabah bernama Bella Sapira untuk menyimpan barang berharga dan surat berharga miliknya. Untuk itu, Bella menyerahkan setoran jaminan sebesar 1.500.000 secara tunai dan membayar sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000 untuk sewa 6 bulan ke depan atas beban giro Bella. Masa sewa akan jatuh tempo pada 31 Desember 2008. Untuk itu, catatan jurnal di BMN Semarang adalah: tanggal 1 Juli 2008, kas sebesar 1.500.000 berada di debit, giro Bella Sapira sebesar 2.400.000 berada di debit, setoran jaminan kunci safe deposit box sebesar 1.500.000 berada di kredit, pendapatan sewa safe deposit box diterima di muka sebesar 2.400.000 berada di kredit. Untuk tanggal 31 Juli 2008, pendapatan sewa safe deposit box diterima di muka sebesar Rp400.000 berada di debit, pendapatan sewa safe deposit box sebesar Rp400.000 berada di kredit. Untuk tanggal 31 Agustus 2008, pendapatan sewa safe deposit box diterima di muka sebesar Rp400.000 berada di debit, pendapatan sewa safe deposit box sebesar Rp400.000 berada di kredit. Untuk tanggal 30 September 2008,
Pendapatan sewa safe deposit box diterima di muka sebesar 400.000 berada di debit. Pendapatan sewa safe deposit box sebesar 400.000 berada di kredit. Untuk akhir bulan Oktober, penjurnalnya, pendapatan sewa safe deposit box diterima di muka sebesar 400.000. Pendapatan sewa safe deposit box sebesar 400.000 berada di kredit. Untuk tanggal 30 November 2008, pendapatan sewa safe deposit box diterima di muka sebesar 400.000 berada di debit. Pendapatan sewa safe deposit box sebesar 400.000 berada di kredit. Jadi, pada tanggal 31 Desember 2008, pada akhir periode selama 6 bulan, penjurnalnya, pendapatan sewa safe deposit box diterima di muka sebesar 400.000. Pendapatan sewa safe deposit box sebesar 400.000 berada di kredit. Lalu setoran jaminan safe deposit box sebesar 1.500.000 berada di debit. Giro Bella Sapira sebesar 1.500.000 berada di kredit. Jurnal yang dilakukan setiap akhir bulan, tanggal 31 Juli, 31 Agustus, 31 September, 31 Oktober, 31 November, dan 31 Desember adalah jurnal amortisasi terhadap pendapatan sewa safe deposit box diterima di muka. Khusus pada tanggal 31 Desember 2008, di samping jurnal amortisasi juga menjurnal pelimpahan setoran jaminan yang telah jatuh tempo dengan mengkredit ke rekening giro Bella Sapira. Bagaimana bila pada akhir periode sewa ternyata kunci yang dipegang Bella Sapira hilang? Bila ini yang terjadi, maka setoran jaminan tidak dikembalikan, namun menjadi hak bank sebagai pengganti kunci yang hilang dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2008, setoran jaminan safe deposit box sebesar 1.500.000 berada di debit. Inventaris kantor alat-alat tahan api sebesar 1.500.000 berada di kredit. C. Rupiah Traveler Check Use atau RTC. Cek perjalanan merupakan surat berharga yang diterbitkan dalam valuta rupiah dengan aman, terpercaya, praktis, dan fleksibel, serta dijamin oleh bank penerbit tanpa batas waktu. Cek ini dapat diuangkan kapan dan di mana saja. Cek perjalanan ini dicatat sebesar nilai nominal saat penjualan di bank penerbitan dan dicatat nilai bersih saat pencairan di cabang pembayaran. Contoh satu transaksi Traveler Check Use. Tanggal 21 April 2008, Dewi, nasabah Giro Bank Mitra Niaga Semarang, memiliki rupiah Traveler Check Use seri A sebanyak 8 lembar. Setiap lembar seharga 1 juta. Atas beban giro 2 juta, tunai 1 juta rupiah, dan beban giro Indah Nasabah Bank Mitra Niaga Semarang 2 juta rupiah, serta cek bank PAS Semarang sebesar 2.500.000. Maka, Jurnal Bank Mitra Niaga Semarang sebagai bank penerbit, clearing 1,
rekening administratif rupiah market clearing 2.500.000 berada di debit, clearing 2, rekening administratif rupiah market clearing sebesar 2.500.000 berada di kredit, giro BI sebesar 2.500.000 berada di debit, giro Indah sebesar 2 juta berada di debit, kas sebesar 1.500.000 berada di debit, giro Dewi sebesar 2 juta berada di debit, dan rupiah travel checkus sebesar 8 juta berada di kredit. Yang terakhir, penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang. Laporan keuangan cabang merupakan laporan keuangan untuk kantor pusat, sehingga kaidah dan treatment harus sejalan dengan kantor pusat. Dengan demikian, format laporan keuangan cabang juga harus sama dengan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi atau pusat dengan memodifikasi pos tertentu, misalnya pos modal bank. Proses penyusunan laporan keuangan cabang dimulai yang pertama, penjurnalan terhadap transaksi. Yang kedua, memposting ke buku besar ke masing-masing rekening. Buku besar akan memberikan saldo akhir pada periode tertentu. Yang ketiga, neraca saldo. Dengan adanya saldo-saldo yang dihasilkan di buku besar, maka bank dapat menyusun neraca saldo. Dengan neraca saldo inilah, kantor cabang selanjutnya dapat menyusun laporan keuangan cabang bank tertentu saja masih memperhatikan penyesuaian-penyesuaian pada pos tertentu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.